Hai semuanya, ini bersama saya Ramazan dan kita ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas satu hal yang sangat penting dan lagi di mana-mana semua orang pada bicara tentang hal ini, yaitu adalah Coronavirus 2019 alias COVID-19. Tadi kemarin banyak teman pada tanya kepada saya melalui WhatsApp, Instagram, atau sosial media bagaimana kondisi Turki, apa yang orang Turki lakukan di sini. Jadi hari ini saya coba bantu jawab tentang kondisi Turki dan yang lain-lain melalui video ini. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Semua teman-teman yang setia nonton saya, aku sebelumnya mau tanya kabar Anda bagaimana, semuanya sehat kan di sana? Semoga kalian dan semua keluarga baik-baik dan sehat. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya adalah, Kak Ramazan, Abi, apakah virus corona sudah masuk Turki enggak ya? Anda tahu lah di coronavirus itu munculnya di satu kota di China namanya Wuhan. Akhir Desember awal Januari sudah kasus ini muncul di sana. Mungkin tidak terduga dalam waktu pendek begini virus ini menjadi pandemi dan menyebar seluruh dunia gitu kan. Jadi karena sudah masuk seluruh dunia, tentu saja coronavirus sudah masuk Turki juga. Kapan coronavirus kasus pertama yang muncul di Turki? Sebenarnya sampai akhir Februari tidak ada kasus satupun, tidak ada. Pemerintah sudah melakukan tes virus corona beberapa orang yang sudah ada gejala gitu kan. Tapi waktu itu tidak ada yang kena virus, tidak ada yang positif. Sampai 11 Maret tidak ada. 11 Maret sudah ada satu orang positif coronavirus di Turki. Jadi kasus pertama adalah tanggal 11 Maret 2020, virus corona yang positif satu orang saja. Pertanyaan kedua yang sering ditanyakan kepada saya adalah, apa yang pemerintah Turki lakukan sejak ada kasus corona pertama dari tanggal 11 Maret, dan apakah Turki sudah lockdown belum? Saya coba bantu jawab ya. Emang sebelum kasus pertama itu pemerintah Turki sudah batalkan semua penerbangan dari China, Italia, Iran, Korea Selatan ya. Karena 4 negara ini banyak orang kena virus ini kan. Jadi langsung batalkan semua penerbangan. Pemerintah Turki selalu ikut berita-berita terbaru negara yang mana aja yang coronavirus itu sudah mulai cepat menyebar. Apakah Turki lockdown? Tidak. Sampai saat ini Turki belum lockdown ya, belum tertutup semuanya. Hampir semua negara sudah tutup penerbangan, cuma 5 atau 6 penerbangan masih terbuka dan penerbangan dalam negeri masih ada. Turki belum lockdown. Apa pemerintah Turki lakukan terhadap virus corona dari sisi ekonomi dan sisi kesehatan? Kita mulai dari sisi ekonomi. Setelah kasus pertama muncul, pemerintah Turki langsung semua kabinet, menteri-menteri dan presiden sudah rapat dan mereka ambil putusan tentang ekonomi Turki. Kemarin saya baca di grup WhatsApp yang sering di-sharing di Indonesia, katanya pemerintah Turki di Indonesia ya, pemerintah Turki bikin berapa banyak miliar uang untuk dukung ekonomi Turki, bla 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 bla. Seperti biasa banyak hoax, tapi saya coba bantu yang informasi asli bukan hoax. Yang pertama, mereka mengeluarkan paket nilainya 100 M Turkish lira ya, bukan dolar. 100 M Turkish lira untuk dukung semua bidang dan perusahaan-perusahaan di Turki. Berbagai bidang seperti tekstil, otomotif, entertainment, yang lain-lain, semuanya pajaknya tidak diminta selama 3-6 bulan. Nanti tergantung kondisi coronavirus ini. Terus transportasi dalam negeri, pajaknya biasanya kan 18%, itu diturunkan sampai ke 1%. Untuk perusahaan yang susah bayar kredit atau bayar gaji karyawan yang lain-lain, atau perusahaan yang punya utang cicilan ke bank, itu semuanya tunda 3-6 bulan tergantung kondisi coronavirus juga. Bukan hanya perusahaan, tapi warga biasa juga. Kalau kita ada pembayaran kartu kredit ke bank kita yang biasa kita pakai kartu kreditnya, kita bisa tunda pembayaran kita sampai 3 bulan. Bank-bank pemerintah mereka sudah mengeluarkan kredit khusus untuk yang kondisi coronavirus ini. Dari perusahaan kerja atau tidak kerja, mereka bisa kasih 25.000 Turkish lira kredit, dan 3 bulan kemudian baru mulai bayar cicilan selama 36 bulan. Gaji dokter, gaji perawat, suster yang saat ini kerja dengan semangat hati, sepenuh hati lawan coronavirus ini, gaji mereka dibayar dari batas paling atas ya. Biasanya kan ada gajinya beda-beda, ada
apa tingkatannya, mereka semuanya akan bayar selama ada kasus virus ini yang paling atas. Di Turki dulu gaji pensiun yang paling rendah adalah 1000 Turkish lira, itu kurang lebih 3 juta, dan itu dinaikin jadi 1500 Turkish lira, kurang lebih 4,5 juta. Biasanya pemerintah Turki kasih bonus untuk yang pensiun, para pensiun. Setiap Idul Fitri atau Idul Adha atau akhir tahun kan, tahun baru, pemerintah Turki kasih bonus tambahan ke gaji-gaji mereka. Yang itu akan dikasih pada bulan April sebelum bulan puasa masuk. Seperti pemerintah ambil putusan untuk ekonomi, pasti mereka mengeluarkan peraturan-peraturan baru tentang kesehatan juga. Apa saja yang mereka lakukan? Coba kita bahas. Dalam negeri, apa yang pemerintah lakukan? Yang pertama adalah tanggal 11 Maret setelah kasus pertama coronavirus di Turki, semua sekolah SD, SMP, SMA, dan sampai universitas semuanya liburkan selama 3 minggu. Barusan kemarin Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan umumkan libur sekolah ini diperpanjang sampai 30 April 2020. Dan di Turki sudah bikin peraturan orang yang usianya lebih dari 65 tahun tidak boleh keluar dari rumah, karena kita lihat virus corona ini kan banyak efeknya orang tua, orang yang lanjut usia. Supaya pemerintah jaga kesehatan orang tua kita, kalau mereka keluar dari rumah didenda. Kemarin ada yang kena denda 6 ribuan Turkish lira, itu kurang lebih 17-18 juta lah itu dendanya. Terus apa yang mereka lakukan kalau mereka nggak bisa keluar dari rumah? Siapa belanja untuk mereka? Makanannya gimana? Gajinya, pensiun gimana? Bla 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 kan ya. Pemerintah sudah tugaskan semua polisi dan petugas-petugas melalui sistem pemerintah. Jadi mereka cari dan langsung polisi pergi ke rumah mereka dan tanya apa yang keperluan mereka. Jadi polisi pergi belanja untuk mereka, bawa makanan semuanya ke sana. Petugas bank kalau perlu, yang mereka punya gaji pensiun, petugas bank datang dan kasih uang gaji mereka langsung di rumah orang tua yang atas 65 tahun. Di Turki saat ini semua kafe, sinema, tempat-tempat yang biasanya nongkrong, yang kita main-main rame-rame itu semuanya ditutup. Restoran pun tidak boleh, kita pergi makan di restoran tidak boleh. Hanya mungkin paket servis yang biasanya kita bawa pulang ya atau dikirim ke rumah itu masih aktif, tapi kita kumpul-kumpul pergi restoran makan sana tidak boleh. Semuanya dilarang saat ini. Dan seperti biasa kemarin saya baca di Indonesia juga sama, Turki saat ini tidak boleh ibadah di masjid berjamaah, itu tidak boleh. Semua orang yang baru pulang dari luar negeri, negara mana saja, semua orang yang baru pulang dari luar negeri, data kita, contoh kemarin saya pulang dari Indonesia, data saya langsung masuk sistem pemerintah dan kita harus karantina mandiri di rumah. Kita ada sistem dokter keluarga kan, dari puskesmas kita terdekat di puskesmas mana, ada dokter tertentu yang biasanya kita periksa. Nah, dokter keluarga saya kemarin setelah saya masuk ke Turki, langsung dia telepon dan tanya kondisi saya. Gimana, ada gejala enggak, batuk atau demam atau gimana. Dan selama 14 hari sampai hari ini, setiap hari dia telepon. Ini yang tugas dokter-dokter dan petugas kesehatannya. Mereka selalu jaga sesuai sistem pemerintah. Jadi setiap hari dokter saya telepon dan tanya kabar saya, dan dia bilang kalau ada apa-apa kasih tahu, nanti mereka kirim ambulans atau mereka jemput saya pergi bawa ke rumah sakit kalau saya ada gejala-gejala itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan keluarga kita semuanya baik-baik. Pemerintah Turki pulangkan lebih dari 10.000 jemaah umrah pada tanggal 16 dan 17 Maret. Dan semua jemaah rombongan umrah ditempati di asrama-asrama pemerintah di 3 kota yang pemerintah tentukan, kota Konya, Ankara, dan kalau nggak salah di Istanbul juga. Semua jemaah umrah yang dipulangkan dari Saudi Arabia oleh pemerintah Turki dimasuk karantina selama 14 hari. Dan mereka tidak boleh pulang rumah langsung ya, semuanya harus karantina. Karena kan Saudi Arabia juga umumkan ada kasus coronavirus dan mereka sudah tutup umrah dan ibadah di sana sejak tanggal 27 Februari. Pemerintah Turki sudah umumkan semua rumah sakit di Turki, baik rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah yang punya divisi bersangkutan dengan
kasus coronavirus corona ini seperti THT atau paru-paru atau penyakit dalam, semua rumah sakit itu jadikan rumah sakit pandemi. Jadi seorang yang ada gejala virus ini boleh langsung ke rumah sakit tersebut untuk tes virus corona di Turki. Dan tidak bayar, itu semuanya tidak bayar seperti rumah sakit pemerintah Turki. Karena demi hari demi kasus coronavirus bertambah di Turki, pemerintah Turki sudah mau tambah 32.000 pegawai kesehatan untuk rumah sakit keliling Turki. Turki sudah beli dan bawa obat dari China dan negara-negara yang sudah lebih lama daripada kita. Obat-obat yang efeknya bagus lawan virus corona ini dibeli dan bawa ke Turki dan sudah mulai pakai. Dan alat tes itu juga sudah diperbanyak dan sudah cukup banyak. Setiap hari lebih dari 3.000 orang bisa dicek kalau ada yang gejala virus, kita pergi dan cek ya. Dan di Turki juga seperti Anda mengalami di Indonesia, setelah kasus coronavirus ini pasti harga masker atau harga barang-barang yang kesehatan itu harganya naik kan. Pemerintah Turki kontrol semuanya ini, perusahaan-perusahaan yang naikin harganya semuanya dikasih denda, mereka tidak boleh main harga gitu. Dan pemerintah Turki suruh perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan pemerintah Turki dan bikin masker nanti akan dibagi-bagi terutama di rumah-rumah orang tua, orang yang usianya lebih dari 65 tahun. Oke teman-teman, pertanyaan terakhir yang ditanyakan kepada saya dan saya akan bahas adalah bagaimana perkembangan coronavirus di Turki. Sampai saat ini berapa banyak orang yang positif dan berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang sembuh, kita akan bahas ini ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, kasus pertama di Turki adalah pada tanggal 11 Maret. Sebenarnya awal-awal tidak begitu banyak, tidak banyak positif. Cukup banyak tes dilakukan oleh pemerintah, tapi yang positif sedikit banget. Sampai kapan? Sampai jemaah umrah dipulangkan dari Saudi Arabia. Ya, tanggal 16 dan 17 Maret 10.000 lebih jemaah umrah yang dipulangkan dari Saudi Arabia setelah mereka masuk asrama pemerintah kan sudah mulai dilakukan tes virus corona dan banyak yang positif coronavirus. Ya, seperti Anda tahu rombongan umrah kan biasanya usianya lebih dari 60, 70 gitu kan. Jadi mereka banding sama anak muda lebih cepat kena virus corona dan gejalanya cepat maju di dalam tubuh. Apalagi kalau mereka punya penyakit kronik yang berturut-turut selalu muncul di badan mereka gitu kan. Kalau lihat dari tanggal 11 Maret dan sampai hari ini, Anda bisa lihat yang ke 11 ini ya, kembangan virus corona di sini. Tanggal 11 cuma satu orang, setelah tanggal 16-17 sudah mulai bertambah dan saat ini tanggal 25 Maret dan yang positif virus corona adalah 2.433 orang. Dan saya ingatkan ya teman-teman, pemerintah Turki saat ini bisa melakukan tes virus corona dalam satu hari dapat 24 jam, 3.000 sampai 5.000 tergantung berapa banyak orang yang ada gejala dan mereka ke rumah sakit dan minta tes virus corona gitu. Jadi saat ini angkanya yang positif 2.433 orang. Yang sudah meninggal karena virus corona adalah 59 orang sudah meninggal dunia karena virus corona. Dan dari tanggal 11 Maret sampai hari ini sudah 26 orang sembuh dan kondisinya sudah baik. Jadi semua angka yang saya share dengan kalian itu dikasih tahu oleh Kementerian Kesehatan setiap malam melalui TV atau melalui sosial media biar masyarakat semua tahu. Dari hari pertama sampai saat ini pemerintah Turki transparan dan selalu sampaikan apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, semua transparan disampaikan langsung kepada masyarakat. Mereka luar biasa bagus, hebat. Jadi angka-angka yang itu semuanya asli, tidak ada hoax. Kita nggak dengar kanan kiri atau WhatsApp grup pengumuman A, B, C, D, kita nggak dengar. Kita selalu ikut berita dari pemerintah, langsung umumkan dari Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman, kalau ada yang penasaran bagaimana perkembangan coronavirus di negara lain, kalian bisa cek dari situs yang di sini saya share ya. Aku biasanya cek di sana bagaimana perkembangan di negara lain, berapa orang meninggal, kasusnya berapa. Jadi saya bisa cek dari situs yang di sana. Kalian juga bisa lihat, itu update sekali. Sampai saat ini seperti saya sampaikan, sudah begitu banyak orang meninggal di Turki dan yang masih positif banyak dan kelihatannya ini tambah terus ya.
Menurut pemerintah Turki, kalau kita ikut semua pengumuman dan peraturan dari pemerintah, insya Allah dalam 2-3 minggu semua virus corona itu akan dikontrol dan tidak menyebar lagi kanan kiri. Mungkin sudah mulai stabil dan mulai berkurang, yang sembuh juga mulai bertambah. Tapi kalau kita ikut semua hal-hal yang dari pemerintah, kalau kita tidak keluar dari rumah, kalau kita masih jaga jarak sama teman-teman dan keluarga itu kan. Jadi untuk jaga kesehatan kita, apa yang perlu kita lakukan, mungkin kita akan bahas di video berikutnya ya. Ini saja yang saya bisa bantu jawab dan sampaikan tentang kondisi Turki. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Indonesia di sana. Kalian semuanya harus jaga kesehatannya. Insya Allah sampai ketemu video berikutnya. Dadah.